alihi wa sahbihi ajma'in. Di 10 DPR RI, Sugeng Prabu, selamat datang dengan segenap jajarannya. Yang kami hormati dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak sekolah, sehingga pertanggungjawabannya juga secara langsung dikelola oleh sekolah. Tidak ada lagi mekanisme yang terlalu panjang untuk dilewati, sehingga akan mengakibatkan keterlambatan pelaporan Bapak. Contohnya di PSB itu kan salah satu program yang dari kebijakan perubahan yang tadinya disalurkan melalui dinas kalau nggak salah ya. Kemudian sekarang kita alihkan ke sekolah langsung Bapak, sekolah pendidikan, sehingga uang itu bisa langsung digunakan untuk membuat operasional sekolah. Kepala sekolah atau apa ada yang sudah MOU dengan Kemendikbud kemarin ketika COVID sudah dibatalkan misalnya begitu. Padahal satu sekolah lebih dari 750 juta. Kemudian sidang pada yang kedua diberikan kepada Bapak Usma Abdul Muhammad SOC. Mohon untuk berkenan ditolong atau diambil bagiannya terlebih dahulu. Nah, sini dan 1, 2. Baiklah, selanjutnya sidang materi ketiga diberikan oleh Bapak Andi SAP kepada Bapak Ismail Fahmi MM. Sidang yang selanjutnya diberikan oleh Bapak Andi SAP kepada Bapak Hafiz Khairul Huda. Mohon berkenan difoto atau diambil jawabannya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami mohon untuk difoto bersama. Sekali lagi ya video ya, salam video. Sebentar. Hitungan 3, salam literasi ya. 1, 2, 3. Jadi ini workshop pendidikan kan selalu kita adakan dan terus-menerus kepada guru, kepada tenaga pendidikan, juga kepada penyelenggara sekolah. Kali ini bisa dua-duanya, kepala sekolah dan mungkin tenaga pendidikan khususnya operator, karena ada problematika di lapangan. Episode keberapa ya tentang penggunaan pos. Penggunaan pos ini kan banyak kendala karena ada sanksi ya, ada sanksi yang ketika telat ada 2%, ada 4% dan seterusnya. Kemudian bahkan ada dipermasalahkan oleh banyak pihak, oleh LSM dan sebagainya, karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur, aturan dan seterusnya. Nah, inilah maka kita menghadirkan tim dari Kemendikbudristek dan kali ini Dirjen PAUD Dasmen untuk menjelaskan sesungguhnya seperti apa supaya kita selamat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan BOS, karena BOS ini sekolah negeri juga pakai BOS, sekolah swasta juga pakai BOS. Nah, ini dan sekarang kayaknya andalannya BOS. Nah, yang sebelumnya itu ada keterbatasan. Nah, sekarang ada keluasan, mungkin nanti akan bisa ditanyakan kepada Kemendikbudristek supaya kita selamat semua nanti. Gitu. Idealnya bagaimana, Pak? Idealnya ya BOS dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dengan baik tanpa ada masalah. Jadi begitu. Jadi di lapangan misalnya dulu kan BOS susah untuk dialokasikan pembayaran untuk guru misalnya, sekarang udah bisa. Kemudian bisa ada banyak kesulitan misalnya
untuk membeli bahan ajar misalnya begitu. Nah sekarang misalnya bisa, tapi bisa itu seperti apa? Ada aplikasi-aplikasi mungkin bisa digunakan, Arkas kalau nggak salah, dan seterusnya. Terus Siplah, ya, ada melalui Siplah dan seterusnya. Jadi itu mestinya diikuti. Jadi intinya pokoknya yang dibutuhkan dicukupi dan tidak ada masalah. Jadi akuntabilitasnya baik, tidak ada buntut, nggak ada kemudian akhirnya problematika, apalagi problematika hukum, gitu ya. Nah silakan. Ini Dari detailnya ini. Upayanya apa saja Pak untuk percepatan laporan dana pos? Ya, kalau percepatan laporan itu kita selalu lakukan koordinasi dan monitoring melalui Dapodik ya. Dan itu juga sudah ada juknisnya, kita sudah sampaikan bahwasannya dengan percepatan laporan itu dengan merubah juga tahapan pencairan. Jadi yang tadinya 3 tahap sekarang dibuat jadi 2 tahap. Nah, tahap pertama itu sebenarnya berakhir di bulan Juni, tetapi untuk pelaporannya diberi keleluasaan sampai dengan Juli. Nah, melebihi itu yang disampaikan Pak Fikri tadi bahwasannya kalau sudah melebihi bulan Juli berarti bulan Agustus kena 2%, penalti 2%, kemudian September 3%, Oktober 4%. Itu sanksinya itu. Sanksinya itu kan. Jadi kalau tepat waktu melaporkan, umpamanya mereka itu melaporkan di bulan Juni, berarti kan belum masuk tahap kedua ya, pencairan itu maksimal mulai itu di bulan Juli untuk tahap 2 semester 2. Kalau sudah dilaporkan di bulan Juni, itu dengan sendirinya mereka akan menerima tepat waktu gitu, tidak akan tidak akan terlambat lah. Dana itu akan masuk ke rekening mereka, yaitu rewardnya untuk mereka gitu. Sementara yang lalai ya dapat punishment gitu kan, pengurangan tadi. Nah, seperti yang disampaikan tadi contoh untuk PAUD dan kesetaraan itu masih ada 4 sekolah sampai dengan bulan ini berarti nanti akan kena potong 3% kalau seandainya bulan ini belum lapor gitu kan. Nah, itu seperti itu kira-kira. Jadi ini kita melakukan monitoring juga seperti ini karena kita juga diawasi oleh BPK, BPKP, Inspektorat gitu ya. Kita sebenarnya hanya regulasinya saja, administrasinya, sementara uang itu di dropping dari Kementerian Keuangan langsung ke sekolah satuan pendidikan, tidak melalui kami, tidak melalui beliau gitu. Jadi memang betul-betul ini agar penggunaannya itu lebih cepat ya kan. Dengan adanya kebijakan seperti ini kan lebih mempermudah mereka, kebutuhan sekolah juga bisa cepat terpenuhi gitu ya. Nah itu maksudnya dari kebijakan itu, kenapa berubah seperti itu gitu. Nah kendalanya di laporan ini yang seperti disampaikan Pak Fikri tadi bahwasanya di sekolah itu tidak ada tenaga pendidikan lainnya yang di luar itu yang menjadi kendala utama Bapak memang. Jadi untuk melakukan penginputan, belanja dan sebagainya itu jadi kendala. Nah terkait pembelanjaan tadi umpamanya mau pengen belanja di warung atau di mana sebenarnya boleh saja. Itu kan nanti akan ada katalog lokal. Didorong lah. Ini didorong warga masyarakat yang punya usaha, yang barangkali dia punya ATK atau punya akun gitu ya Bapak ya, masukkan didaftarkan betul. Ini katalog lokal. Betul. Ya. Ini tidak saja dorongan dari dinas, juga dari guru-guru yang punya langganan di sini. Udah masukin aja, daftarkan aja ke sana. Jadi isu mengatakan bahwa semuanya dari pusat enggak Bapak. Enggak. Itu ada udah dibagi-bagi gitu. Jadi yang di sekeliling sekolah itu kalau seandainya memang ada pengusaha mebeler, bahwa kita butuh meja apa segala macam, monggo saja disampaikan itu. Cuman memang harus mekanismenya lewat Siplah atau belanjanya. Kenapa dia melalui sana? Karena maaf aja ini biasanya kalau transaksi langsung itu dengan penyedia maupun penyedia barang maupun dengan oknum guru atau kepala sekolah selalu kan diidentikan oleh orang lain, itu ada permainan kan gitu Pak ya. Tapi kalau melalui Siplah ini kan sudah ada mekanismenya, bayarnya lewat situ, transaksinya melalui situ gitu kan, transparansinya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya halangan atau hambatan atau menghambat pengusaha-pengusaha kecil yang ada di wilayah
kerja atau di sekitar sekolah untuk tidak mau belanjakan ke situ boleh-boleh saja. Nah, ini memang tinggal keberanian, percepatan dan kemampuan teman-teman untuk bisa memberikan juga pemahaman kepada kadang-kadang juga jadi kendalanya itu dari penyedia, Pak. Mereka juga tidak familiar dengan itu, memasukkan itu. Jadi itu akhirnya mereka tidak sanggup memasukkan daftar barang-barang mereka itu yang jadi kendala juga. Kira-kira seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan sudah banyak yang dilakukan oleh ini Pak Nadiem ini bagus banget ya dari sisi kebijakan untuk kemudahan-kemudahan akses dan lain sebagainya. Beliau sangat ini sekali. Beliau pengennya itu langsung. Artinya langsung dalam artian dalam artian yang pengguna itu yang langsung menggunakan anak-anak. Ya kalau dulu kan itu prosesnya melalui dinas, kalau nggak melalui kami baru kami transport gitu. Sekarang tanpa dinas, tanpa ini langsung. Betul. Langsung dari Kementerian Keuangan itu langsung transfer dananya. Tetapi, nah itu dari laporan tadi si Kementerian Keuangan menunggu laporan itu udah berapa yang melaporkan karena itu memang dari persetujuan mereka juga buat di situ gitu. Jadi juga kita tidak bisa melangkah apa-apa, tapi kami tetap sesuai dengan waktu yang kami laporkan, ya berapa yang sudah melaporkan itu yang disalurkan Pak. Tidak mau nunggu dulu yang sudah melaporkan semuanya baru transfer, tidak. Nah itu akhirnya makanya ada sanksi yang belum melaporkan itu gitu kira-kira. Jadi tidak fleksibelnya ada sih. Kira-kira begitu. Oh ini Pak Kepala. Masih ada 4 PAUD yang belum laporan. Di Kota Tegal gimana Pak? Ya, alhamdulillah hari ini di Kota Tegal kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI Pak Abdul Fikri Fakri dan dari Kemendikbudristek yang hari ini menempatkan tempat untuk kegiatan workshop percepatan pelaporan dan penggunaan dana BOSP tahun 2023 di Kota Tegal. Tentunya ketentuan regulasi baru yang tadi disampaikan oleh beliau ini harus segera upgrade. Jadi guru pendidikan yang ada di satuan-satuan pendidikan yang menggunakan dana BOS ini agar bisa lebih memahami Permendikbud yang terkait dengan penggunaan dana BOS ini. Jadi ada reward, ada punishment yang sekarang sudah ada punishment tadi bagi siapa satuan pendidikan yang terlambat melaporkan, ada konsekuensi yang harus diterima oleh mereka. Sehingga ini yang menjadi hal yang harus kita pedomani bersama agar semua sekolah di Kota Tegal ini semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, menggunakan dana BOS-nya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudahan-kemudahan sudah diberikan, tentunya juga penggunaannya harus sesuai dengan apa yang sudah diatur melalui ketentuan. Untuk SD SMP kami mengucap syukur ini karena sampai dengan saat sekarang laporannya semuanya lancar, tidak ada yang terlambat. Untuk jenjang PAUD ada 4 yang terlambat dan setelah kami konfirmasi Bapak bahwa 4 ini di penerimaan peserta didik baru kemarin sudah tidak menerima peserta didik baru lagi dan sudah kita laporkan tertulis sehingga semua satuan PAUD, TK, SD, SMP Kota Tegal sudah semuanya. Nah, ini memang Jadi yang 4 TK ini datanya di 2022 masih ada, penerimaan PPDB kemarin sudah tidak digunakan, tidak menerima siswa lagi dan sudah kita laporkan tertulis. Besaran bantuan BOS itu berapa sih? BOS ini masing-masing berbeda ya. Jadi untuk BOSP untuk jenjang TK 610 per siswa per tahun. Untuk yang SD 900 sekian. Umpamanya saya lupa, untuk yang SMP di atas 1 juta per siswa per tahun. Pelaporannya sekarang lebih mudah karena per semester yang semula triwulanan ya, sekarang menjadi per semester. Terima kasih.